Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, umat Israel pernah minta pada Nabi Musa, "Engkau berbicaralah, kami mendengarkan. Tapi jangan biarkan Tuhan berbicara, karena kami takut." Itu hubungan umat Israel dengan Allahnya. Mereka takut pada Tuhan, karena firman-Nya itu seperti guruh petir menyambar-nyambar, atau seperti api yang membakar habis segala yang kotor dan jahat. Mereka gemetar kalau mendengar firman itu, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka minta supaya Musa saja yang berbicara. Tuhan setuju, lalu dia menjanjikan, "Baik, akan ku utus seorang nabi seperti Musa, dan dialah yang akan membawa firman-Ku kepada kalian." Ini yang terjadi ketika Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah umat Yahudi. Mereka Hedia mengajar di sinagoga di Kapernaum. Ketika dia mulai mengajar, semua takjub, karena katanya ajarannya tidak seperti ahli-ahli Taurat, penuh kuasa. Bahkan setan pun yang biasanya gagah perkasa, orang-orang takut, tapi sekarang mereka sendiri takut. Ketakutan, apa urusanmu? Merasa terancam. Dan ketika Tuhan menghardik, diam, enyahlah engkau. Dan dengan menjerit, membanting orang itu yang dirasuki dan pergi. Itulah yang terjadi, dan ini yang ditawarkan pada kita untuk kita renungkan. Apa maksudnya itu? Maksudnya adalah apa yang Tuhan janjikan itu sekarang dipenuhi dalam Tuhan Yesus Kristus. Munculnya seperti orang Nazaret biasa, tapi ketika mengajar penuh kuasa. Berarti firman-Nya itu firman Allah sendiri, Allah yang berbicara. Tapi dalam Tuhan Yesus, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka dan penuh kuasa. Dan mereka juga tahu bahwa firman Tuhan itu menciptakan dunia seisinya, seluruh alam semesta, itu dengan hanya bersabda. Sekarang datang untuk menyelamatkan juga lewat bersabda. Dan dia datang sendiri di tengah-tengah kita. Tampilnya seperti saudara kita saja, biasa-biasa. Tapi firman-Nya penuh kuasa. Dan dia juga mengulang lagi janjinya dulu, akan kukirim seorang utusan seperti Musa. Tetapi ingat, tadi dikatakan orang yang tidak mendengarkan firman-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Lalu yang kedua, seorang nabi yang berani mengucapkan demi nama-Ku, tetapi tidak menyampaikan apa yang Kuperintahkan, nabi seperti itu harus mati. Firman penuh kuasa, berarti firman ini memang memberi kesempatan pada kita untuk percaya. Kalau tidak percaya, ya tahu sendiri.
Untuk mereka yang mengajar, romo-romo, suster, katekista, orang-orang tua, kalau tidak menyampaikan ini, bahkan menyampaikan yang lain, nabi seperti itu harus mati. Ini rupanya yang Tuhan ingin sampaikan pada kita semua. Dia memutuskan untuk tinggal bersama kita untuk menyelamatkan dengan firman-Nya. Dan ini kesempatan keselamatan. Ini kesempatan memilih berkat atau kutuk, hidup atau mati. Kesempatan emas penuh rahmat ini, Tuhan akan bekerja keras menyelamatkan dengan kesabaran, dengan ketekunan. Jadi tidak perlu takut, tetapi tetap menyambut firman itu. Maka inilah yang perlu kita renungkan. Kita cari bagaimana firman itu mulai tinggal bersama kita dan menyelamatkan. Pertama kali pada hati kita masing-masing. Firman bekerja, kita perlu tahu bagaimana. Mulai dengan pendengaran, lalu masuk ke akal budi, menerangi akal budi, melihat lebih jelas mana yang baik, mana yang jahat, mana yang suci, mana yang kotor, mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang sekarang harus dilakukan. Akal budi diterangi dengan firman itu. Tuhan dengan tekun bekerja menolong kita, pakai akal budimu. Jangan emosimu yang bekerja. Dengarkan baik-baik, mengertilah. Dan mulai turun ke hati, menyentuh hati. Timbullah harapan. Betul aku orang dosa, pendosa, dan sukar untuk bertobat, tapi bisa. Karena Tuhan sendiri yang bekerja. Tinggal saya ikut. Nah, timbullah harapan-harapan. Dan tidak hanya harapan saja, timbullah suatu ide, kerinduan untuk hidup yang lebih baik. Untuk mencintai sesama, mencintai Tuhan. Semua hal-hal yang tidak penting diusir. Saya ingin belajar mencintai. Inilah firman bekerja di hati kita. Tuhan tidak bisa memaksa, ada di ambang pintu terus hati saya. Kita perlu membuka. Maka tidak cukup mendengarkan firman lalu selesai, lewat saja. Biarlah singgah di ingatan, di hati, di pikiran, dan menolong kita mengambil keputusan-keputusan kecil-kecil tapi mengarah kepada keselamatan. Kita pikirkan lagi bagaimana supaya firman itu masuk ke dalam keluargaku. Bulan Januari ini Bapak Suci mempunyai intensi yang kita doakan bersama, yaitu agar keluarga-keluarga muda mempunyai ruang yang pribadi, intim, penuh cinta kasih ilahi. Di dalam kesibukan pekerjaan, rumah tangga, pelayanan-pelayanan di dalam gereja dan masyarakat. Tapi masih ada ruang. Ruang tidak hanya tempat saja, tetapi waktu di mana saya merasakan kehadiran Tuhan di dalam suami istri,
orang tua dan anak-anak. Dipelihara baik-baik, karena di sana Rahmat bekerja keras, sehingga semua karya-karyanya, kesibukan-kesibukannya penuh makna, terutama banyak membawa berkat, baik pada keluarga, pada sesama. Bapak Suci mengundang kita mendoakan ini, karena ini penting, karena keluarga-keluarga kita menghadapi tantangan yang banyak dan berat-berat. Keluarga harus terpelihara baik-baik, kalau tidak siap, hancur. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana membawa firman Tuhan di dalam komunitas kita, di mana saja kita berkumpul, lebih luas lagi, tidak keluarga, tapi komunitas, lingkungan-lingkungan, atau tempat-tempat kerja. Bagaimana Santo Paulus tadi memberi nasihat. Saudara-saudara, aku Paulus ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Kekhawatiranlah yang membuat kita tertutup, membuat kita hanya mengurusi diri sendiri dan tidak ada putus-putusnya. Selalu ada, bahkan menumpuk. Belajarlah untuk hidup tanpa kekhawatiran. Kekhawatiran selalu ada. Tapi bagaimana hidup tanpa kekhawatiran? Pusatkan perhatian pada kehadiran Tuhan. Karena Tuhan tidak merepotkan. Tuhan justru menolong, membimbing kita semua. Apa yang perlu kita kerjakan dalam komunitas? Karena banyak hal-hal yang sungguh-sungguh butuh pertolongan. Tapi karena semuanya sibuk dengan urusannya sendiri, maka bisa. Maka dia mengatakan, baiklah menjadi gadis-gadis abadi saja. Karena memusatkan pada perkara-perkara Tuhan, yaitu bagaimana menyenangkan Tuhan. Dan kesenangan Tuhan adalah keselamatan kita, kebahagiaan kita. Itu saudara-saudari rupanya yang Tuhan ingin kita pikirkan. Tuhan hadir lagi di tengah kita untuk menyelamatkan lewat kehadiran firman-Nya. Firman itu bekerja sungguh. Maka marilah kita mohon kepada Tuhan supaya mampu membuka hati kita, keluarga kita, komunitas kita pada kehadiran firman-Nya itu. Firman yang penuh kuasa membuat setan lari tunggang langgang. Kehadirannya saja sudah menakutkan. Dan kita dijaga aman oleh Tuhan. Tapi syaratnya satu tadi, yaitu keterbukaan. Memberi tempat di hati kita. Memberi ruang, memberi waktu. Sedikit saja cukup, asal sungguh untuk Tuhan. Karena kehadiran Tuhan akan sungguh-sungguh mengubah semuanya jadi berkat bagi sesama, bagi kita semua. Kita mohon dalam Ekaristi ini, Tuhan yang berkenan hadir dalam Ekaristi juga berkenan tinggal bersama kita. Dan mohon kita supaya memberi perhatian penuh kepada kehadirannya itu. Amin.